Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sukmaningsih Jasa dengan NIM A1 Q1240061. Jadi dalam video ini saya akan mereview sebuah kasus yang sangat tinggi sekali beritanya di salah satu kota di Indonesia dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Pembunuhan disertai mutilasi yang sebagian potongan jasad korban dibuang di Dusun Pacet, Mojokerto, Jawa Timur mengagetkan warga setempat. Polisi berusaha keras mencari titik terang saat menerima laporan warga. Pencarian saat itu, polisi yang dibantu sejumlah relawan menemukan lebih dari 60 potongan jasad manusia. Bagaimana liku-liku penemuan tersebut? Selengkapnya dalam Benang Merah Geger Temuan Potongan Jasad Korban. Dalam kehidupan sosial, banyak tindakan ekstrem yang pada permukaannya tampak sebagai ledakan emosi sesaat, tetapi sesungguhnya berakar pada konflik psikis yang dalam dan tidak terselesaikan. Salah satu kasus yang mencerminkan hal itu adalah tragedi pembunuhan terhadap Tiara Angelina Saraswati oleh kekasihnya yang bernama Alfie Maulana di Surabaya. Kasus ini mengguncang masyarakat Indonesia karena pelaku dan korban adalah pasangan muda yang tampak harmonis. Namun di balik itu, terdapat relasi yang tidak sehat, diwarnai kecemburuan, rasa memiliki berlebihan, serta ketidakmampuan mengelola emosi. Tindakan pelaku menjadi bukti bahwa cinta yang tidak sehat dapat berubah menjadi kekerasan ketika dikendalikan oleh dorongan bawah sadar dan emosi yang tidak terkendali. Dalam pendekatan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud, bahwa setiap tindakan manusia digerakkan oleh kekuatan psikis yang berasal dari alam bawah sadar, dan bahwa pengalaman masa kecil serta dorongan naluriah memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Teori Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi juga oleh naluri, trauma masa kecil, dan struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Alfie Maulana terhadap kekasihnya yaitu Tiara Angelina Saraswati menjadi salah satu tragedi yang paling menyedihkan yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana seseorang yang dulunya dikenal sebagai pasangan penyayang bisa berubah menjadi pelaku kekerasan yang begitu ekstrem. Dalam diri Alfie, id ini tampak sangat dominan karena ia dikuasai oleh dorongan untuk memiliki Tiara sepenuhnya. Rasa cintanya berubah menjadi obsesi yang berlebihan, di mana cinta bukan lagi tentang memberi ruang, melainkan tentang kepemilikan mutlak. Ketika Tiara mencoba membatasi hubungan atau ingin menjaga jarak, hal itu bagi Alfie dirasakan sebagai ancaman terhadap egonya. Ia merasa kehilangan kontrol atas objek cintanya, dan di saat itulah id yang agresif mengambil alih kesadaran rasionalnya. Sementara itu, ego yang merupakan bagian diri yang seharusnya menengahi antara dorongan id dan kenyataan hidup tampak sangat lemah dalam diri Alfie. Ego yang sehat akan menimbang konsekuensi, berpikir sebelum bertindak, dan mencari jalan rasional untuk menyelesaikan konflik. Namun, dalam kasus ini, ego tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika dorongan marah dan kecewa muncul, Alfie tidak mampu mengendalikannya. Ia dikuasai oleh emosi sesaat dan kehilangan kemampuan berpikir logis. Dorongan bawah sadar yang seharusnya ditekan oleh mekanisme pengendalian diri justru meledak menjadi tindakan yang di luar nalar.
Dalam banyak kasus kekerasan ekstrim, lemahnya superego sering berakar dari pengalaman masa kecil, juga bisa berupa pola asuh keras, kekerasan verbal, atau kurangnya kehangatan emosional dari orang tua. Kondisi ini membuat individu tumbuh dengan kemampuan empati yang rendah dan kontrol moral yang rendah. Dalam diri Alfie, superego yang seharusnya memberi rasa bersalah ketika dorongan negatif muncul tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Dalam kasus Alfie ini, bisa juga dianalisis dengan mekanisme pertahanan ego yang salah satunya adalah proyeksi, di mana Alfie memindahkan rasa takut, kecewa, dan tidak aman dalam dirinya kepada pasangannya. Ia merasa bahwa Tiaralah yang salah, bahwa korban adalah penyebab semua penderitaannya. Padahal sesungguhnya, konflik itu berasal dari ketidakstabilan dalam dirinya sendiri. Kasus Alfie dan Tiara bukan sekedar berita kriminal, melainkan peringatan keras tentang pentingnya keseimbangan psikis dalam diri manusia. Ketika id terlalu kuat, ego terlalu lemah, dan superego tidak berfungsi, maka manusia dapat kehilangan kemanusiaannya. Kasus Alfie dan Tiara juga menggugah kesadaran kita bahwa kesehatan mental bukan sekedar tentang tidak adanya gangguan jiwa, melainkan tentang keseimbangan antara dorongan, rasionalitas, dan moralitas. Seseorang yang tidak mampu mengelola stres, marah, cemburu, atau kekecewaan dengan cara yang sehat dapat terjebak dalam lingkaran emosi yang besar. Ketika sistem nilai dalam diri tidak lagi bekerja, maka batas antara manusia dan sikap kebinatangan menjadi sangat tipis. Dalam masyarakat yang semakin kompetitif dan penuh tekanan, banyak individu mengalami konflik batin antara keinginan, realitas, dan moralitas. Mereka berjuang mempertahankan identitas diri di tengah tuntutan sosial yang berat. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran diri dan keseimbangan psikis, konflik itu dapat berubah menjadi masalah yang besar. Maka, kasus Alfie dan Tiara bukan hanya tentang pelaku dan korban, tetapi juga tentang bagaimana manusia dapat kehilangan kendali atas dirinya sendiri ketika keseimbangan antara id, ego, dan superego itu runtuh. Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kemanusiaan dapat lenyap ketika pikiran bawah sadar yang gelap mengambil alih kesadaran moral dan rasionalitas manusia. Pendidikan emosional, konseling psikologis, dan dukungan sosial harus menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas psikis setiap individu. Hanya dengan menjaga keseimbangan antara dorongan naluriah, pertimbangan rasional, dan nilai moral, manusia dapat menjadi makhluk yang berperi kemanusiaan di tengah tekanan dan kehidupan modern. Sekian kasus berita yang telah direview. Semoga dengan adanya review ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.